alat itu sebenarnya ya memang itu support tapi nggak nentuin juga gitu. Nggak nentuin Jadi, hasil ya? Nggak nentuin hasil. Hai Proud. Hai. Iya, oke. Ketemu lagi di Proudcast episode yang nggak tahu keberapa. Di Proudcast kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng Sevin. Boleh disapa dulu teman-teman yang lain? Halo. Iya. Jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrolin soal hobi barunya Sevin. Iya. Ya. Heeh. Boleh dibilang hobi baru nggak? Apa sebenarnya udah lama? Tentang producing music. Oh, iya. Sebenarnya udah sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahunan 2 ya? tahun, mulai pertama 2 tahun lalu lah. Berarti mulai kuliah? Mulai kuliah. Mulai kuliah ya? Oke, jadi kalau teman-teman follow Instagramnya Sevin, jadi memang akhir-akhir ini ya selama 2 tahun terakhir inilah ya, Sevin kan mulai produktif bikin musik-musik gitu. Macam-macam, awalnya sempat ngover ya, Vin. Sampai belakangan ini akhirnya bikin lagu sendiri, bikin single kan? Apa tahu? Gini ceritanya. Jadi pertama itu dulu aku pernah bikin, tapi bikin single langsung. bikin. Terus? Tapi itu kayak semuanya itu EDM gitu loh. Terus lagu-lagunya cuma kayak nggak ada suara gitu. Oh, instrumen. Habis gitu baru belakangan ini baru cover gitu. Oh, justru belakangan ini baru cover. Habis gitu bikin single lagi. Iya, lanjut sing lebih serius gitu lah. Oke. Gitu. Kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat, mungkin bisa sekarang sambil dikepoin Instagramnya Sevin ya, sambil dilihat-lihat. Saya di Instagram bisa di mana lagi, Vin? Spotify sama YouTube. Ada. Spotify sama YouTube. Keywordnya? Austin Cevin gitu ya. Austin Cevin. Oke. Ya, sambil teman-teman kepoin karya-karyanya Sevin. Aku mau tanya-tanya soal proses Sevin sampai akhirnya sekarang terjun ke hobi baru ini. Iya. Nah, dulu kan kan Sevin kan kuliah di visual ya, desain komunikasi visual. Nah, ini kalau misalnya kita produce musik itu kan soal audio. Nah, itu gimana kok bisa akhirnya kamu bisa dibilang ya lumayan banting setir ya? Iya. Nah, itu gimana? Ceritanya kok bisa sampai kamu sekarang bisa ke bikin-bikin musik gini? Ya jadi itu pertama dulu awal mulanya itu aku kan suka videografi toh. Jadi aku tuh suka pol videografi. Terus habis gitu tiap kali bikin video itu kan kayak kerasa, aku ini pengen suara-suara sing gini. Jadi kayak mulai dari karena nyari audio yang nggak ada sing tepat. Terus gitu aku mulai belajar audio gitu. Bikin sendiri. Oke. Awalnya cuma penasaran dikit-dikit gitu. Terus lama-lama itu malah keterusan nyemplung di audio. Malah lebih seru di audio. Ya, aku merasa lebih seru di sana. Terus kayak kerasa ya bimbang terus sebenarnya dari 2 tahun lalu dari pertama kali nyoba sampai sekarang itu sebenarnya kayak bimbang gitu loh. Sebenarnya banyak bimbangnya. Jadi kan kepotong-potong kuliah juga. Terus kan kuliahku ya memang visual loh. Iya. Jadi kayak antara mau terus di sini atau pindah ke ini musik, audio. Iya. Aku ya kayak belajar terus gitu. Terus ya akhirnya sekarang ini lebih kayak tak serius sih gitu, lebih kayak serius. Terus kayaknya untuk full time kedepannya bakalan lebih ke musik. Bakalan nekuni bidang ini. Kalau kuliah sendiri itu sebenarnya sekarang itu penjurusanku kan kayak bisnis gitu loh. Terus habis gitu bisnis inovasiku buat tugas akhir itu nanti
Ya, berkaitan berkaitan dengan musik, berkaitan dengan kayak apa namanya? Kayak production house buat musik, buat apa gitu. Awalnya aku agak pesimis sih, soalnya juga banyak yang bilang sih kayak circle-nya di sini sedikit, terus kayak targetnya itu kebanyakan bukan orang sini gitu. Cuman dari aku buat terus berjalannya waktu itu belakangan tuh mulai banyak kayak orang-orang itu kayak ngontak aku gitu. Dan tuh orang juga luar apa orang sini? orang sini, banyak orang Surabaya, jadi mereka banyak yang kayak wah aku pengen bikin lagu kayak gini, tapi aku nggak bisa produce sendiri gini. Jadi termasuk salah satunya ya, Proud, kalau teman-teman nggak tahu, jingle kita di awal itu Sevin yang bikin loh guys. Itu termasuk salah satu kliennya Sevin. Nah, terus lanjut Vin. jadi kayak orang-orang itu kayak beberapa orang itu mulai kontak-kontak gitu loh. Jadi aku kayak orang-orang itu mereka pengen bikin kayak gini, tapi mereka nggak bisa buat toh. Lah terus aku mulai mikir peluang bisnis di situ gitu. Ya. Itu mulai aku kayak ya aku mulai dapat fee dari situ dari waktu itu udah cukup lama. Terus ya pikirku untuk ke depan gitu. Aku mempertimbangkan untuk full time di situ gitu. Ya. Dipertimbangkan sama kayak bangun karir musik sendiri, dan itu kan kayak sangat berat gitu toh. Kalau mau di bidang musik full time itu memang kayak apalagi dari lingkungan yang bukan musik gitu loh. Jadi kan itu kayak susah gitu. Jadi aku kayak masih sambil belajar lah kayak gitu. Yang mungkin itu pada awalnya bikin kamu galau karena itu ya, kamu merasa nggak ada network ya. Maksudnya nggak ada network, bingung untuk memasarkan karyamu ini kemana gitu ya pada awalnya. Tapi kan sekarang setelah kamu menjalani itu ternyata ya bisa, dan ada orang yang akhirnya mengontak dan kamu bisa mendapatkan penghasilan juga akhirnya dari itu. Bisa, gitu. Nah, aku sebenarnya juga kan pernah mencoba untuk belajar produce musik elektronik ya. Produce musik elektronik. Dan waktu itu tuh aku merasa gini guys, yang perlu teman-teman tahu, yang teman-teman Proud tahu, dunia musik atau dunia produce musik itu luas banget dan banyak sekali, maksudnya variasinya itu sangat amat banyak. Jadi kalau aku waktu itu waktu pertama kali mau nyoba belajar, aku tuh kayak masuk ke hutan belantara terus tersesat dan nggak tahu mau kemana selanjutnya, itu bahkan aku bingung. Nah, yang mau tak tanyakan ke Kevin, prosesmu untuk sekarang sampai akhirnya bisa memproduksi suatu karya itu gimana? Kamu proses belajarnya kayak apa? Pernah nggak mengalami frustasi misalnya? Kayak aku udah frustasi terus akhirnya mandek. Nek kamu gimana? Ya itu sering sih pasti, like frustasi apa kayak jedok gitu ya, mentok. Dulu apalagi awal-awal itu aku nyoba banyak tools sih beberapa. Jadi ada beberapa software yang aku udah nyoba dan memang kayak apalagi kan kita visual itu belajar Photoshop, belajar Premiere, itu belajar kayak software sing totally different gitu loh. Jadi pusing memang pertama. Terus sampai ya itu lama-lama kayak nemu nominat gitu ya. Ya guru terbesarku ya YouTube ya Pak. Gitu, memang. Jadi kayak terus tapi awalnya memang aku anaknya dari anak sing EDM memang. Gitu loh. Aku dulu memang suka lagu-lagu EDM. Terus idealis banget gitu loh, suka yang memang lagu-lagu DJ gitu loh lah. Tapi lama-lama itu berubah juga selera, terus karakter lalala itu kayak ya bisa berubah-berubah juga sih kok zaman. Terus habis gitu kayak lihat-lihat terus bikin lagu pun kalau menurutku itu kayak banyak strategi ya juga. Jadi lihat zaman ini lagi gimana, selera orang itu gimana, terus engagementnya masih ada atau enggak kayak gitu. Nah, jadi ya itu. Jadi pertama itu karena salah satu kunci terbesarnya karena aku suka musik memang gitu. Nah, tapi kan di dalam dunia ini kan banyak tools yang baru ya. Yang aneh-aneh kayak misalnya MIDI controller lah, kayak gitu-gitu ya. Yang
kalau misalnya kamera lah, dunia visual itu kan kita udah lumayan mainstream dan lumayan banyak orang yang paham. Tapi kalau misalnya dunia musik, dunia audio itu kan belum se-mainstream itu ya. Iya, Kok iya. sekarang ya, maksudnya peminatnya belum banyak. Jadi waktu itu kamu gimana memulainya? Pertama kali, kamu berarti mencari semua itu sendiri, trial and error sendiri, Iya kayak gitu. lewat research, lewat Google, YouTube gitu. Jadi kalau background sendiri ya, aku ini sebenarnya musik itu ya pertama aku itu backgroundnya aku ya ngerti keyboard lah, keyboard, piano dikit-dikit. Aku pernah les tapi ya nggak sampai selesai. Gitar dikit-dikit, vokal ya nggak sampai selesai dikit-dikit. Ya. Tapi itu kayak cuman les-les pas dasar-dasar waktu aku kecil gitu. Terus pas sekarang ini waktu ngeliat kayak digital audio workstation itu aku ngeliat tuh kayak itu bener-bener kayak apa ya, lain gitu loh, kayak beda. Jadi pokoknya kamu mengkombinasikan apapun dan musik digital itu bisa dari apapun gitu loh. Betul. Nggak selalu kayak terbatas instrumen-instrumen gitu. Terus music teori sendiri aku juga sebenarnya baru belajar gitu loh, bener-bener baru belajar dan aku masih nggak dalam juga gitu loh. Tapi menurutku buat orang yang walaupun nggak bisa musik pun itu sebenarnya bisa gitu. Asal mau Ya bisa. dan konsisten ya. Soalnya memang alat-alat sekarang kayak ya karena zaman sekarang itu semuanya itu lebih mudah gitu loh rasanya. Jadi semua itu bisa kayak lebih bisa dilakukan gitu loh. Nggak sesusah kalau zaman dulu kalau orang mau bikin musik mau apa. Cuman memang di awalnya memang berat ya, Vin. Berat. Karena kalau misalnya kamera banyak orang yang suka, kamu tahu lah mau tanya kemana nih. Misalnya bingung di YouTube, kamu tanya orang yang paham soal kamera itu banyak. Tapi kok soal audio kan memang susah. Kayak tadi misalnya sempat ada Savin nyebutin digital audio workstation DAW. Yeah. Nah itu coba dijelasin ke teman-teman Proud biar. Jadi digital audio workstation itu kayak toolsnya, softwarenya buat produce music, terus mixing, mastering. Jadi kayak semacam Photoshopnya gitu loh. Itu biasanya sih orang yang terkenal itu FL Studio, Ableton Live. Orang-orang banyak yang pakai itu. Ya. Ya kalau musik elektronik memang banyak Ableton sama FL Studio, Fruity Loops. Selain DAW, berarti kalau selama ini kamu produce musik itu kan elektronik ya? Banyak musikmu kan musik elektronik ya? Elektronik. Berarti banyak pakai MIDI controller? Atau kamu langsung pakai mouse? Gimana? Proses kreatifnya gimana? Jadi gini, aku dulu waktu awal-awal itu kan ngerasa perlu banget toh. Aku beli MIDI controller itu. Aku memang punya dulu. Jadi itu kayak modal awalku, motivasi awalku waktu aku beli MIDI controller itu. Terus jadi aku ngerasa kalau aku beli ini musikku akan lebih better. Padahal enggak. Nyatanya sampai sekarang musikku yang lebih better itu aku nggak pakai MIDI controller. Justru. Malah nggak pakai MIDI controller? Kayak aku itu lebih, cuman pakai mouse aja berarti? Lebih nyaman langsung pakai mouse gitu, terus pakai keyboard gitu. Jadi kayak alat itu sebenarnya ya memang itu support tapi nggak nentuin juga gitu. Nggak nentuin hasil ya? Nggak nentuin hasil. Sama kayak software juga, banyak orang yang mikir software ini better daripada ini better daripada ini. Tapi sebenarnya kayak kamu tetap menguasai di satu software, nanti kamu bisa kayak jadi best nih situ gitu. Iya. Iya sih. Ini kita ngomongin soal MIDI controller buat teman-teman yang nggak tahu. MIDI controller itu semacam kayak keyboard, guys. Jadi dia itu kayak keyboard piano. Keyboard piano. Nah, itu memang fungsinya untuk ngasih data nada data nada. Data nada, istilah awamnya mungkin data nada ke komputer. Jadi komputer itu langsung membaca nada. Kalau misalnya di keyboard itu kan datanya kan huruf, alat tanda baca dan sebagainya. Nah, kalau MIDI controller itu langsung data yang disampaikan ke komputer itu langsung berupa nada. Betul ya, Vin ya? Iya, betul. Nah, memang dalam prosesnya itu nggak harus pakai MIDI controller, bisa juga pakai mouse, pakai keyboard gitu. Dan ternyata, nah ini juga
mungkin buat teman-teman yang sering excuse ya kok mau memulai sesuatu yang baru, termasuk kamera. Kamera pun kan juga banyak tuh orang yang nggak mau memulai atau menunda untuk memulai karena belum punya kamera lah, ya toh belum punya kok misalnya ini ya mau produce musik tapi nggak punya MIDI controller lah. Sebenarnya bisa ya Vin ya. Bisa. Asal ya iku mesti rajin dan mau belajar terus ya Vin. Kalau untuk awal-awal itu yang paling mengangkat dan bantu itu kayak kalau menurutku lihat orang lain juga. Jadi kayak kita lihat referensi, kita belajar dari orang yang udah sukses. Jadi ada temanku, dia itu kayak di ini kok food fotografi. Dia itu kayak jago banget, terus dia itu udah kayak mulai jadi influencer gitu loh. Lah dan kayak fun facts dia itu pakai HP gitu. Moto nih. Dia foto pakai HP. Dia justru bukan orang sing ngerti kamera, nggak ngerti kamera apa, tapi dia cuma ngerti gimana makanan untuk kelihatan enak gitu. Jadi kamera HP pun sekarang itu kan bagus. Banyak sing bagus-bagus. Jadi kayak ya nggak mesti gitu loh. Yang penting niat sih. Iya, Memang yang penting niat. Ada teknik-teknik khusus juga kalau misalnya hasil kameranya elek gitu, ada cara-cara. Ya. Nah, Vin, kamu tadi kan sempat cerita kamu sudah bisa menghasilkan uang dari dari producing music ini, ya kan? Kamu udah menghasilkan, tadi kamu sudah sempat bilang kamu udah sempat dapat fee, dapat klien kayak gitu. Di industri kreatif itu kan kita berhadapan dengan klien langsung ya, klien yang mau dibuatin karya ini secara langsung, direct. Dan klien ini kan pasti karakternya beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, kamu pernah nggak mengalami pengalaman unik dengan klien gitu? Ya banyak sih sebenarnya. Nah, coba boleh nggak diceritain yang salah satu mungkin atau salah dua yang menarik? Jadi ada klien kan ada banyak toh. Terus juga ada aku kan basicnya elektronik gitu loh. Terus orang kontak aku juga aku dalam apa namanya persepsiku, oh dia udah ngeceki karyaku dong berarti makanya dia mau kontak aku gini-gini lah. Tapi ada juga kayak klien itu dia itu misalnya jadi dia itu minta hasil musiknya itu benar-benar classical gitu loh. Oke. Jazz terus klasik banget, piano sing anu. Nah, itu aku sempat kayak apa ya, aduh aku nggak senguasai itu gitu loh. Itu agak berat buat aku yang basicnya elektronik. Tapi habis gitu ya aku milih untuk ya belajar aja gitu loh. Akhirnya aku belajar gitu. Soal itu juga dipakai Pol nanti ke depannya gitu loh. Kalau aku mau serius di industri ini pasti banyak juga yang genrenya kayak gitu gitu. Jadi akhirnya aku belajar. Jadi sebenarnya aku tuh buatin menurutku hasilnya itu bagus terus kayak cocok buat zaman sekarang, musik zaman sekarang. Aku buatnya itu bukan yang EDM gitu. Aku buatnya itu santai, chill. Beatnya itu cuman sedikit ya, mungkin kayak style Lenny, Love gitu zaman sekarang. Cuma pas di chorus, cuma orang ini ternyata dia tuh nggak suka banget, dia benar-benar mau yang klasik, mau yang anu, ya udah. Kamu berarti udah sempet jadi lagunya dan ditolak atau gimana? Iya jadi tolak ya rombak lagi terpaksa gitu. Ya. Karena kalau belum punya nama ya memang harus gitu step by step. Mas yo ya memang itu harusnya ada kebijakan berapa kali revisi cuma itu kan lah terus ya akhirnya kayak buat ulang gitu aja gitu lah. Udah selesai belum itu projectnya atau lagi on proses? Ya lagi perbaikan lagi. Oh, lagi agak on baru proses yang ini. Oh gitu. Oke. Terus apa namanya kalau ngomongin klien ya kita mau nggak mau harus, kalau aku dapetnya sekarang sih kebanyakan itu ya kita harus ikuti selera mereka gitu loh. Soalnya memang mereka bayar kita buat jadi kita juga nggak bisa idealis gitu. Menyalurkan idealis ya lewat karya singlemu. Ya itu kayak diary pribadi. Iya. Kalau misalnya memang ya ini memang berat ya guys. Kalau misalnya kita kerja di industri kreatif, terus kita ketemu klien yang visinya nggak sama nih sama kita. Nah itu memang pertarungan batin ya Vin ya. Kadang kayak kerasa
kalau jadi gini tuh menurutku sebenarnya kurang bagus, tapi kalau kliennya suka gitu ya udah kita cuma edukasi aja gitu. Malah nggak mencapai tujuannya dia misalnya gitu ya. Ya. Misalnya dia pengen apa, pengen lagunya supaya bisa menyemangati, tapi minta chordnya minor misalnya kayak gitu. Dia Ya. lebih doyan minor tapi minta lagunya menyemangati guys. Nah itu kan nggak bisa ya. Ya, iya. Jadi ini pasti Ya, melo-melo. iya. Ya gitu. Nah, caramu untuk mengomunikasikan itu gimana, Vin? Sama klien-klien yang nggak sejalan. Ya ngomong. Jadi aku ngomongi menurutku gimana. Pokoknya langsung terbuka aja, jujur aja. Ngomong menurutku gini terus nanti cari jalan tengah. Kalau dia memang tetap mau gitu ya oke gitu loh. Jadi ya paling penting komunikasi memang. Ya, paling penting komunikasi. Kalau misalnya dalam proses produksinya pun emang kamu nggak ada itu, Tavin? Kayak semacam bikin demo gitu dulu misalnya. Aku bikin demo gitu. Ya, misalnya sebelum kamu benar-benar bikin itu final, alat musiknya misalnya kayak gitu benar-benar rapi. Jadi memang sempet di demo dulu kan ya? Memang itu demo kok. Cuma kan kalau demo ke final itu kayak cepet gitu loh. Oh. Ya, sebelum ngerencanain demonya itu kan emang agak lama gitu proses. Iya. Karena memang paling demo ke final tuh cuma di mixing mastering doang ya. Iya, dikit-dikit aja. Oke. Sekarang lagi corona ya. Iya. Job tetap ada ya berarti. Ada. Kayak ini yang terakhir ini kamu ceritain ini dapat setelah corona apa sebelum corona? Setelah corona. Dapat setelah corona. Wah, mantap guys. Ini prospekful berarti job yang tidak terpengaruh corona. Producing musik ya. Corona nggak corona tetap Orang butuh musik ya. Nah, ya gimana Vin? Cuman ya itu kan kalau untuk kedepannya kayak ya itu kan kayak kendala utamanya itu ya recording audionya biasa kayak nyanyi itu kan harus ketemu kan itu. Itu yang kendala utamanya. Apalagi aku juga ada satu klien ini terakhir itu dia itu di Jakarta Selatan. Lah itu kan susah kan, nggak mungkin aku ke sana gitu, dia nggak mungkin ke sini. Jadi aku buatin beatnya, nanti dia cari studio sendiri di sana gitu. Jadi ngakalinya buat WFH ya kayak gitu. Jadi nanti hasil rekaman suaranya dia baru aku gabungin lagi. Oh berarti ada juga yang minta dibuatin lagu itu untuk dia nyanyiin sendiri. Oh iya, ini memang untuk mereka nyanyiin sendiri. Oh, bayanganku semuanya kayak kliennya kayak proud gini, misalnya minta jadi buat jingle gitu. Enggak. Jadi justru kebanyakan sekarang ini yang targetnya mereka juga pengen jadi musisi independen sebenarnya. Jadi mereka juga kepengen nanti rilis ke Spotify terus. Jadi mereka pengen bangun karir di situ, tapi mereka nggak bisa buat lagunya sendiri kayak gitu. Oh gitu. Nah itu kamu buatin sama liriknya atau nadanya aja atau custom? Custom sebenarnya, beda-beda. Jadi ada yang sama liriknya, ada yang sama ada yang liriknya dari mereka gitu ya. Ada yang bahkan udah ada lagunya udah jadi, tapi dia cuma bisa gitaran sambil nyanyi. Dia pengen diproduksi kayak lebih profesional kayak gitu. Jadi ya udah aku buatin. Tuh. Ya, memang sih. Itu bisnis yang menarik sih sebenarnya. Itu memanfaatkan ya kondisi sekarang. Memang banyak orang yang berhasrat untuk jadi artis ya guys. Jadi memang itu bisnis yang cukup prospekful sih sebenarnya. Termasuk kamu nggak buka yang ngerekam gitu Vin. Jadi sound engineer gitu misalnya. Maksudku gini. Kalau sekarang kamu kan lebih ke membuatkan musik ya. Tapi kamu apakah juga membuka kesempatan, membuka job untuk klien yang minta direkamin? Jadi mixing engineer atau jadi yang ngerekam gitu. Mixing mastering doang gitu. Itu aku benernya dulu pernah sih. Jadi kayak ngerekam band kayak gitu kan. Iya. Ya. Pernah di wedding atau di mana mereka lagi show, aku pernah sekali sih job kayak gitu. Jadi ngerekamin mereka gini ya pernah sih. Sebenarnya aku juga kayak masih planning ini. Aku kan belum buka official itu. Bisnis yang
kayak gitu juga belum yang buat apa? Yang buat jadiin orang-orang ini jadi artis itu juga belum official buka. Cuma mereka dari orang-orang yang ngontak, aku bisa atau enggak. Soalnya aku kayak tulis toh. Aku tulis di bio kalau aku mau terima gitu. Terus mereka kontak. Lah, aku juga masih mikir planning untuk buat yang official gitu loh. Oh. Termasuk nanti ada brand sendiri supaya kan biar lebih naik dan lebih banyak klien terus gitu. Ya. Tapi Jadi itu masih rencana, belum final gitu. berarti tetap bisa juga ya, maksudnya untuk klien-klien yang, nah nggak, maksudku gini sih, podcast ini kan bisa jadi didengerin sama calon klienmu di masa depan, ya toh. Boleh. Jadi kamu boleh promosi di sini. Selain kamu misalnya bisa dibuatin, kamu selain bisa buatin musik, kamu kok misalnya cuman musiknya udah ada nih, tapi orang bingung mau rekaman kemana. Nah, kamu bisa memfasilitasi Ya, itu enggak? Bisa. Bisa juga Bisa. kan. Nah, itu maksudku. Jadi teman-teman, selain kok misalnya teman-teman misalnya ngeblank nih, aku nggak tahu mau nyanyi apa, tapi aku pengen punya lagu sendiri, aku pengen jadi artis, bisa ke Sevin. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya lagu, ya toh, udah punya band misalnya, aransemen sudah ada, tapi bingung mau ke rekaman yang konvensional, studio-studio yang ada kan mahal gitu ya. Mungkin kalau misalnya mau lebih hemat, langsung Ya, ke boleh Sevin kontak. bisa juga gitu. Ya toh bisa tuh Vin. Bisa. Nah, langsung kontak untuk price list langsung aja ke Instagram ya. Instagram atau kemana Vin? Kok misalnya mau tanya-tanya, Instagram aja. Instagram aja ya. Soalnya kok Spotify nggak bisa message guys. Cuma dengerin karyanya Spotify, YouTube. Tapi kalau misalnya mau kontak untuk bisnis, nah termasuk sebenarnya gini guys. Kalau misalnya teman-teman punya, sekarang kan banyak nih yang bikin bisnis makanan lah, bisnis apalah, ya kan? Nah itu kan bisa dikasih jingle misalnya. Nah itu juga bisa. Contoh produknya ya kalian dengerin itu, setiap kalian dengerin podcast kan ada itu di awal dan di akhir. Nah itu juga buatannya Sevin. Ya mantap kan guys. Oke Vin, mungkin karena waktu ya, untuk yang terakhir ini kamu boleh kasih pesan atau mungkin kamu mau promosi, boleh monggo terakhir ke teman-teman yang lagi dengerin di rumah. Mungkin aku mau kasih pesan aja buat teman-teman yang punya passion tertentu, hobi-hobi tertentu yang mungkin kayak kalian kerasa kalau ini kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, ini kayaknya, atau kalian misalnya minat sesuatu tapi kerasa itu susah banget, itu menurutku kalian coba aja, kalian dalemi, karena kalau kerjaan itu ada passionnya itu pasti lebih lebih menyenangkan gitu. Tapi ya juga harus mikir sih, kayak prospeknya lah, apanya. Cuma maksudnya untuk starter, apapun yang kalian minati itu coba dulu aja gitu. Yeah. Kan kita tadi sempat ngomong kalau peminatnya dunia musik, duniamu ini sekarang kan nggak banyak. Nah sekarang mungkin nih setelah dengerin podcast ini, mungkin teman-teman jadi tertarik. Boleh nggak kok misalnya teman-teman podcast ada yang mau belajar, mau tanya-tanya ke kamu, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Boleh ya. Oke teman-teman. Nah kalau sekarang teman-teman tertarik, mungkin sekarang kan kita banyak waktu di rumah, bosen, mau eksplor hal baru, mau salah satunya eksplor musik, boleh banget. Langsung tanya-tanya ke Sevin. Jangan tanya ke aku gagal ya, produk gagal. Oke guys, sampai di sini dulu podcastnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.